Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Samsul kabarnya? Alhamdulillah baik, ya, Alhamdulillah sehat. baik Ibu juga nggih. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana ini Pak Samsul mau ada rencana pembelajarannya hari apa? Kapan ini? Senin ya. Oke, Senin Senin. tanggal 11 Oktober 2024 Oke, jam Senin. 10 pagi. Oke, Senin jam 10 ngoten nggih. Ya. Oke. Kemudian kelasnya kelas berapa Pak Samsul? Kelas 10 broadcasting. Oke, kelas 10. Mata pelajarannya? Mata pelajarannya bimbingan dan konseling, materinya mengenali potensi diri remaja. Oke, mengenali potensi diri remaja. Oke. Ini Pak Samsul Ya. terkait dengan rencana jenengan ini pelaksanaan mengajarkan hari Senin nggih. Senin. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai ini apa ini? Tujuan pembelajaran besok saya pengen anak-anak itu sudah bisa mengenali ya potensi diri remaja, baik minat, bakat, hobi, kesukaannya, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi bisa mempraktekkan juga nggih nantinya. Ya. Oke, kemudian dari nanti nggih, ini nanti kan rencananya saya akan observasi jenengan. Ya, siap. Nah, dari sini area pengembangan yang jenengan ingin capai itu di bagian apa? Saya pengen mengembangkan pada aktivitas interaktif, Bu, di mana saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan pendekatan keterampilan sosial emosional anak, membuka emosi anak ya, di mana saya akan bentuk kelompok ya, bentuk kelompok visual, auditory, kinestetik. Di situ anak nanti sadar diri bisa membentuk kelompok sendiri, anak akan berelasi sendiri, berkomunikasi aktif dengan temannya sendiri. Guru hanya saya sebagai fasilitator saja, gitu. Jadi area pengembangannya di aktivitas interaktif nggih, Ya, berarti betul. utamanya di diferensiasi Ya. KSE. Ya. Nanti jenengan juga membuat anak-anak menjadi beberapa kelompok. Berarti Betul. berdasarkan gaya belajarnya nggih. Berdasarkan gaya belajar visual juga, yang punya tipe visual, kemudian tipe auditorial, kemudian tipe kinestetik. Nanti di RPL saya itu menunjukkan anak sesuai dengan keinginannya sendiri, menunjukkan saya sukanya di mana. Gitu. Ya. Oke, jadi mereka juga sadar ya, dengan sadar masuk diri. gaya belajar yang mana begitu. Iya betul, sesuai dengan gaya belajar yang mana dia akan memilih ya. Harapan saya begitu. Berarti nanti ketika di pembelajaran mereka juga apa nggih? Mereka menemukannya bagaimana nanti? Saya akan memberikan stimulus, yaitu ada gambar di situ. Nah, gambar yang menunjukkan ada tipe visual yang suka nonton TV, nonton YouTube dan sebagainya, berupa gambar. Auditori mungkin rekaman, suka mendengar radio, berita dan sebagainya tanpa ada visual. Saya kasih stimulus gambar di depan kelas. Kemudian yang tipe kinestetik, anak yang suka bercerita, suka yang olahraga, suka yang memperagakan, kalau bercerita memperagakan dengan membawa alat dan sebagainya, itu tipe kinestetik. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Jadi mereka juga bisa sadar, kemudian mereka bisa berkelompok berdasarkan gaya belajarnya itu. Betul itu. Kemudian tadi jenengan menyampaikan bahwa ada pembentukan kelompok. Iya. Kemudian diferensiasi, KSE juga. Nah, ini strategi yang jenengan gunakan apa ini untuk pembelajaran nanti? Strategi pembelajarannya nanti saya penekannya pada base project ya, running ya, base project running, yang mana nanti tipe visual anak nanti ujungnya di kelompok tersebut membuat tag video. Kemudian untuk tipe auditori membuat rekaman begitu. Kemudian untuk tipe kinestetik membuat suatu pamflet ya, gambar tertentu begitu itu. Oke, berarti produknya produk langsung ya. Ada lagi mungkin strategi yang jenengan siapkan untuk pembelajaran nanti? Strategi yang saya buat mungkin secara individual itu. Nanti setelah pembelajaran selesai, saya akan kasih barcode kepada anak-anak untuk mengembangkan secara pribadi ke anak-anak. Pertemuan minggu depan saya akan menarik janji dari komitmen kita untuk membuat anak yang suka tipe visual,
auditori, dan kinestetik sesuai dengan tugas-tugas yang saya contohkan di 3 kelompok besar tadi. Oke, gitu nggih. Iya. Jadi tetap ada produknya dari setiap kelompok nanti, Iya. kemudian ada individu juga. Secara individu strategi saya begitu. Oke, mungkin itu saja mungkin nggih Pak Samsul untuk kedepannya. Siap. Nanti semoga waktu pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pembelajaran diferensiasinya juga bisa berjalan lancar, KSE juga. Kemudian tadi pembentukan kelompok, bisa anak-anak bisa antusias. Kemudian mereka hasilnya juga maksimal. Gitu nggih Pak Samsul. Mungkin cukup itu saja. Nanti kita akan bertemu lagi ketika observasi nggih. Siap. Gitu. Semangat untuk Pak Samsul. Terima kasih Ibu. Oke. Saya akhiri Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, walaupun hujan deras ya, kita tetap semangat ya. Baik, sebelum saya mulai, silakan untuk baca pantun. Cakep. Iya, cakep. Ya. Silakan dipimpin berdoa. Saya kan anak. Hari ini hari apa? Iya, hari Senin. Senin hari semangat ya. Sebelum kita mulai, saya pengen ice breaking dulu ya. Tolong keluar semua ke depan ya. Dari bangku keluar di sini bentuk letter U ya. Silakan keluar. Mas silakan keluar dulu ya. Kita main-main dulu sebentar ya. Sudah siap? Silakan Mas. Baik, kita uji istilahnya apa? Konsentrasi dulu ya. Saya akan mengangkat kedua tangan semua, diangkat semua yuk. Direntangkan semua. Ini arah kemana ini? Ke atas. Sini? 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 Depan. Oke, konsentrasi ya. Atas, bawah, bawah, depan, samping, ya, atas, bawah, ya. Oke teman-teman, semangat semua. Saya pengen tahu tentang bebek ya, bebek-bebekan ya. Nanti kalian sebutkan berapa bebeknya di situ, dan kemudian kalian juga mengikuti apa perkataan saya ya. Paham? Mas dengar suaranya? Terdengar? Oke, terdengar lantang ya. Baik, bebek-bebek. Ikuti dulu bebek-bebek, ikuti dulu, kemudian jawab dua. Bebek-bebek, bebek. Oke. Bebek-bebek, ayam, bebek. Iya, ada yang salah nih. Kok bisa salah, kenapa? Siapa yang salah tadi? Kenapa? Mikir apa? Oke. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk semua ya, sudah. Hari ini semua masuk enggak? Ada anak yang enggak masuk? Nah, siapa? Sebutkan. Rizka. Kenapa Rizka? Dispen. Siapa lagi? Alfa. Kenapa Alfa? Izin kenapa? Oh, gitu aja kan. Ada suratnya ya. Tadi di grup juga ada. Baik anak-anak. Saya ingin membentuk kelompok ya, kelompok besar nanti yang terdiri dari yang pertama auditori, kedua visual, ketiga kinestetik ya. Oke. Saya akan membagikan sticky note ini ya, sticky note.
Nah, langkah-langkahnya nanti kita. Kemudian kalian sukanya pada mana? Misalkan kalau kalian suka merekam, maka kalian masuk tipe auditory ya. Kalau kalian suka buat video, konten kreator dan sebagainya, maka kalian tipenya kelompok visual ya. Setelah itu ada kelompok kinestetik. Kalau kalian suka bercerita ya, berolahraga, permainan, mes dan sebagainya, maka kalian adalah tipe kinestetik ya. Mas, tolong bagikan kelompoknya di sini. Tolong bagikan sana. Tolong bagikan sana. Satu anak satu. Jadi permainannya nanti saya akan memberikan tempelan gambar di depan. Kalian tuliskan satu nama kalian, kedua emoji hari ini, ya. Ketiga, kalian masuk pada kelompok mana di situ ya. Baik. Setelah ada kelompok, nanti silakan bergabung pada kelompok tersebut. Setelah itu kita akan bahas materi ya. Setelah materi selesai, nanti ada presentasi, nanti ditanggapi oleh teman yang lain kelompok tersebut, maka harus ada moderator, ada yang pemateri, dan ada yang bisa menjawab ya. Di sini saya letakkan kelompok visual di tengah auditori. Yang terakhir adalah kinestetik ya. Silakan untuk diisi. Ada yang kurang paham? Ya, nomor 1 nama, nomor 2 emoji kalian hari ini bagaimana, ketiga kalian sesuaikan dengan tipe visual, auditory atau kinestetik. Bagaimana Mas? Sudah? Silakan dikerjakan ya. Semangat. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Sudah mengerjakan? Baik. Bagaimana? Ya? Nomor 1 nama, nomor 2 emoji kalian, ya. Nomor 3 sesuai dengan kelompok mana tadi, ya? Oh, enggak masalah. Saya kasih waktu 1 menit ya. Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Oh, jelas semua ya. Kalau sudah selesai, silahkan gabungkan, tempelkan di kertas kelompok kalian sekarang. Kalau sudah selesai. Ya, ingat-ingat ya, jangan sampai keliru kelompoknya nanti ya. Baik. Masih ada yang belum? Kurang 30 detik ya waktunya. Baik. Sudah semua? Sudah tahu kelompoknya ya? Sudah mengerti kelompoknya? Saya ingat. Oke, anak-anak.
Di sini kelompok visual ada 4 orang ya. Ya, sebelah sana adalah visual 4 orang. Silakan bergabung di sini. Visual, kemudian auditori. Di sini ada banyak. Berarti aku pengen 3 kelompok. Visual, auditori 1, 2, 3. Kemudian kinestetik 1, 2. Yuk, silakan gabung. 1 menit pindah ke bangku. Visual 1, kelompok visual 1 di sini, ya. Kemudian auditori 1, auditori 2, 3, auditori 3, oke. Kemudian kinestetik 1, kinestetik 2. Baik, sudah terbentuk kelompok ya di sini, ya. Kelompok mana? Visual. Kemudian auditori 1, kinestetik 1, auditori 2, kinestetik 2. Baik, tugas kalian nanti saya akan memberikan materi tentang apa hari ini, masih tanda tanya ya, tentang potensi diri remaja ya, yang mana nanti tipe visual akan memberikan tag video ya tentang potensi diri temannya, salah satu saja untuk memberikan apresiasi ya, pertanyaan. Nanti tugasnya kelompok saya kasihkan LKPD-nya, lembar kerja kelompoknya dari setiap kelompok. Untuk tipe auditori nanti akan memberikan podcast ya. Nanti dipertanyakan satu kelompok, 1 anak saja, tanya dari 12 pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian tipe kinestetik akan menggambar ya nanti ya. Ya, kinestetik 1, kinestetik 2 menggambar dari salah satu potensi temenmu ya. Setelah itu kalian nanti presentasi di depan ya. Oke, paham? Ada kurang jelas? Oke, saya anggap sudah jelas. Kinestetik 2 ya. Ini spesialnya ya. Kinestetik 1 ya. Ini spesialnya. Diskusi kelompok, LKPD-nya ya. Lembar kerja diskusi kelompok. Lembar kerja diskusi kelompoknya. Ya, bagaimana? Bebas. Sesuai dengan imajinasi kalian. Ya? Ya, tetap presentasi semua nanti. Tapi yang jawab temennya. Ya, oke, paham? Baik, sudah jelas dari pernyataan tadi. Apa yang mau ditanyakan? Dari kelompok, ya, bagaimana Mas? Bisa digambar itu bakatnya teman atau? Iya, betul. Gambarkan bakatnya teman, kemudian pertanyaannya di situ ada banyak pertanyaan, silahkan ditanyakan, kemudian ditulis. Ya, langsung dijawab di situ. Bagus sekali ya. Baik, potensi diri remaja saya berikan gambaran sekilas ya anak-anak. Kemampuan, bakat, minat, dan kekuatan yang memiliki setiap remaja adalah seperti harta karun. Kalian ini masih punya bakat minat yang terpendam, belum tergali keseluruhannya ya, yang tersembunyi. Maka perlu diungkapkan. Bagaimana cara mengungkapkannya?
nanti kita belajar dari diri dulu, kemudian dinilai oleh temannya satu kelompok dan sebagainya ya. Potensi ini bervariasi mulai dari kemampuan akademis, keterampilan sosial, bakat seni, hingga minat dalam kegiatan olahraga atau teknologi ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian sebagai peserta didik mampu dan mengenali potensi diri kalian ya, dan mengoptimalkan ya, mengasah ya potensi diri kalian tentunya. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan refleksi ini, nanti kalian dapat mengungkapkan minat bakat yang kamu miliki dengan jujur tentunya ya, apa adanya ya, melalui tulisan bebas ya, dari tugas-tugas kelompok yang tipe visual, berarti tag video, kemudian auditori, podcast ya, rekaman, kemudian yang kinestetik berupa pamflet ya, gambar ya. 3, melalui diskusi ini, kelompok kalian ini, kalian mampu menentukan langkah-langkah yang lebih konkret ya, untuk mengembangkan salah satu potensi diri kalian, dalam mengembangkan potensi untuk bisa mengidentifikasi ya, mengetahui dulu, kemudian mempertimbangkan sumber daya yang ada ya, berarti ada punya kelebihan dan kekurangan ya. Sebelum diskusi kita buat kesepakatan kelas ya, yang sudah tempo hari kita buat ya, dimana kalian dalam diskusi kelompok kalian harus bisa, yang pertama apa Mbak? Menghormati, betul, saling membantu, Mas, saling mendengarkan aktif ya, bergantian berbicara, fokus, hindari perdebatan yang sifatnya apa? Pribadi. Kemudian belajarlah dengan menyenangkan ya. Selanjutnya setiap anggota kelompok wajib membawa materi diskusi yang telah ditentukan setelah atau sebelum pertemuan ya. Ya berarti apa? Presentasi semua nanti ya. Selanjutnya presentasi kelompok akan dinilai berdasarkan isi materi. Nanti saya buatkan rubrik ya. Kreativitas, kerjasama tim, kemampuan presentasi sesuai dengan rubrik ya. Ini rubrik dari penilaian individu ya. Nanti setelah pembelajaran kelompok ada tantangan ya. Nanti saya kasih barcode yang terakhir, silakan nanti di-scan sebagai tugas akhir secara individu. Berarti nanti kalian harus bisa mengungkapkan potensi diri kalian. Terus bagaimana pertanyaannya ya? Yang saya sudah presentasi kelompok, ya mengulang lagi nggak apa-apa. Gitu. Berarti 2 kali ya presentasi. Gitu. Individu adalah saya akan menilai jika nilainya sangat baik, saya kasih skor 4 ya. Pemahaman, menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap konsep potensi diri dan kelebihan, kekurangan, minat, dan bakat kalian. Itu bobotnya 4, berarti sangat baik sekali. Silakan dilihat di WA ya, ada sudah kita share ya. Oke, baik. Kemudian analisis diri, rencana pengembangan diri, ada kreativitas ya. Baik, kita fokus pada diskusi kelompok ya. Rubriknya adalah kriteria penilaian, kalau sangat baik kita kasih nilai skor 4 ya. Tentunya apa? Kerjasama tim, pemahaman konsep potensi diri, analisis kelompok, rencana pengembangan kelompok, dan presentasi tentunya ya. Baik, sebelum saya mulai, bagaimana tantangan ini? Saya punya pertanyaan nih sebelum dimulai lebih jauh. 1, apa yang menurutmu membuatmu unik dan berbeda dari orang lain? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan dan berdiri. Langsung aja. Iya. Pertanyaan 1, silakan dijawab. Perkenalan. Ya, boleh perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Fitrida Sari. Saya dari kelas X Broadcasting. Di sini saya akan menjawab tentang soal yang pertama. Apa yang menurutmu membuatmu unik dan berbeda dari yang orang lain? Jadi menurut saya kan murid-murid yang lain itu saat disuruh untuk presentasi ke depan atau berbicara di depan umum, mereka akan merasa gugup dan takut akan membuat kesalahan.
dan mereka akan takut untuk ditertawakan. Oleh karena itu, mereka tidak mau untuk mengambil langkah maju untuk berbicara di depan. Baik sekali ya teman-teman. Kasih aplaus. Untuk pertanyaan 2, apa itu potensi diri menurut kamu? Siapa? Oh Mas, ya oke silakan berdiri. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Andre Dias Erlangga dari jurusan Broadcasting. Apa itu potensi diri menurutmu? Potensi diri adalah kemampuan bakat, kreativitas, dan sifat unggul yang dimiliki oleh seseorang. Oke, kumpulan minat bakat yang dimiliki oleh seseorang. Kasih aplaus tangan. Bagus sekali. Pertanyaan ketiga, apa hubungan antara potensi diri dengan kesuksesan kalian ke depan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Bagaimana? Ada yang mau menjawab? Silakan. Silakan, ya. Baik. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Naura Solum Ramadhanisa Amin dari jurusan Broadcasting. Potensi diri yang dikenali dan dikembangkan melalui mencari tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini memotivasi mereka untuk menghadapi tantangan dan menghadapi tujuan yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan masing-masing. Oh baik ya, ada kelebihan kekurangan masing-masing ya untuk meningkatkan. Kasih aplaus ya, tangan. Selanjutnya yang nomor 4 ya. Apa hobi atau minat yang paling kamu sukai? Ada yang mau menjawab? Oke. Silakan. Perkenalkan, saya Chelsea Vivian Salsabila dari kelompok auditori. Saya akan menjawab pertanyaan keempat, apa hobi atau minat yang paling kamu sukai? Setiap anak menurut saya memiliki sebuah hobi atau minat yang paling disukai masing-masing dan berbeda tentunya. Bagi saya, hobi atau minat yang paling saya sukai adalah menulis sebuah cerita atau novel. Oh begitu, bagus sekali ya. Terima kasih, kasih aplaus. Selanjutnya nomor 5, apa saja tantangan terbesar dalam yang dihadapi remaja dalam menghadapi potensi diri? Ada yang mau menjawab? Oh baik. Ya, perkenalan, silakan. Perkenalkan, nama saya Satria Oviano dari kelompok kinestetik 2. Itu pertanyaan nomor 5, tantangan terbesar yang dihadapi remaja dalam mengembangkan potensi diri adalah pertama itu rasa malas, karena rasa malas itu sangat mengganggu dalam mengembangkan potensi, terutama saat mengerjakan. Contoh, saya hobi gambar. Nah itu saat gambar itu terkadang malas itu malah nggak jadi gambarnya. Terus lagi ada tambah kalau bahan habis itu kadang juga bikin ngurangi ke konsistennya. Baik, terima kasih Jabir. Tantangan terbesar adalah rasa malas ya. Maka kalian harus berarti berjuang pada diri sendiri ya, begitu ya kan? Terima kasih ya Plus. Baik, saya kasih video ya. Aku adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang teknologi dan energi, lebih tepatnya energi listrik. Aku Budi. Mengapa potensi diri remaja penting? Ya, karena satu, sebagai proses pengembangan diri dengan mengenali potensi diri kalian, remaja dapat mengarahkan fokus pada pengembangan diri yang lebih efektif. Ya, dua, pemilihan karir, memahami potensi diri, maka kalian akan membantu remaja dalam memilih karir jenjang karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian tentunya ya. 3, meningkatkan rasa percaya diri. 4, bahagia. Ada Samsul ya di situ. Follow us ya. Kalau ingin konsultasi lebih lanjut, silakan. Selanjutnya, bagaimana cara mengenali potensi diri? Maka kalian yang pertama adalah introspeksi diri, melihat pada diri kalian, mengenali kelebihan kekurangan kalian ya. Kesenangan apa kalian, minatnya apa, bakatnya
maka kalian harus tetap mengasah ya, dikerjakan ya. Jangan malas ya, seperti yang dikatakan ini ya. Pasti itu ada tantangan tentunya. 2, coba hal yang baru. Oh, lagi varian baru nih, lagi ngetren nih. Coba saya mengikuti hal tersebut. 3, minta pendapat orang lain, temennya, orang yang lebih tahu, orang yang lebih profesional ya, gurunya mungkin. 4, ikuti tes minat bakat, silakan kontak ke saya. Pak, saya bingung minat bakat saya kemana ini? Maka kalian harus bisa ikut tes ya. Next, ya. Cara pengembangan potensi diri, kalian pertama adalah tetapkan tujuan, 2, belajar secara konsisten, belajar terus, belajar, jangan sampai putus asa. 3, cari mentor, cari guru yang misalkan di sini ikut ekstrakurikuler apa, menyanyi, ya, sepak bola dan sebagainya, kalian mengikuti di situ ya. Jangan takut gagal di situ ya. Kegagalan adalah kesuksesan yang masih mendasar. 5, jaga kesehatan tentunya ya. Contoh potensi diri remaja yaitu kemampuan analisis ya secara akademik, kemudian kreatif, bahasa, matematika, sains, memori dan konsentrasi. Kita seni yaitu seni rupa, seni musik. Kalian pasti ada yang punya bakat untuk bisa menyanyi ya, ada yang bisa menggambar dan sebagainya. Ada seni pertunjukan, ya ada teater begitu, ada seni media baru, membuat animasi, video editing, fotografi, kemudian desain website ya. Yang terakhir adalah olahraga tentunya ya. Kalian pasti mengikuti semua olahraga ya. Tapi suatu saat ada yang istilahnya bela diri, kemudian ada yang sepak bola, futsal, silahkan untuk biasa terus sebagai kesenangan kalian. Siapa tahu nanti ke depan, 5 tahun depan, kalian punya nama ya, menghasilkan cuan tentunya ya, pasti menyenangkan di situ. Secara sosial, ini yang paling lagi ngetren ya, apalagi musimnya sekarang ya, Indonesia lagi hangat ya, pandai debat, drama, diskusi kelompok, proyek kelompok, ini kecerdasan secara sosial ya. Kecerdasan teknologi ya, tertarik pada dunia komputer, khususnya jurusan kalian, yaitu broadcasting ya, tentunya pasti tidak lekat dari komputer, ada desain grafis, editing video nanti ya, menulis kreatif ya, sebelum membuat suatu video pasti ada skripnya ya, pasti ada itu. Kemudian musik, tentunya biar gak hampar dikasih musik ya. Teknologi, ya sekarang lagi paling potensi adalah pemrograman ya, ada analisis data, cyber security ya, kemudian artificial intelligence AI ya. Potensi dari bidang komunikasi dan sosial, influencer ya, kalian pasti influencer ya, suka ya, content creator ya, ada public speaking, ada networking, ada startup, kemudian ada marketing digital, jasa, dan e-commerce. Baik anak, sekarang silakan diskusi kelompok, saya kasih waktu 15 menit. Ya, ada pertanyaan? Kalau mana pertanyaan 12 itu halaman, Pak? Ya, 12. Ya, 9 aja lah. Ya, pertanyaan. Pertanyaan terus kamu jawab yang terus kamu video. Nah. Iya, iya. Iya, betul. Jadi gini aja. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Langsung aja, waktunya 15 menit ya, langsung direkam, kamu gini, kayak reporter begitu. Iya, boleh.
Ya silahkan, boleh. 8 boleh, 9 boleh. Ya. Ya, betul. Buat pertanyaan sendiri dari line 8 tersebut. Nah, gitu. Nah. Bagaimana? Sudah ada konsep? Siapa yang mau digambar? Oh, silakan. Poli. Oh, berarti gambar poli, kemudian kasih pertanyaan kemana kelompoknya tadi? Nah, ada 8 tadi lah. Cari tempat sini aja, gambar di sini. Yuk. Nah, sini. Di sini ada 8 pertanyaan ya. 8 pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan 1, 2. Silahkan yang di line 8 ini. Silahkan dikembangkan. Ya. Ini yang jawab siapa, Pak? Iya, Dani. Atau semuanya, terserah. Tulis gitu ya, nomor 1 apa, gimana gitu ya, digambar gitu. Oke, silakan waktunya. Terus gimana? Merekam langsung. Ya, pertanyaan ada 8 atau 12, terserah kamu. Ditanya langsung ditanya di sini. Ya, bertanya jawab. Ya, Mbak. 1 orang aja. Atau berdiskusi, namanya diskusi, semua boleh. Kalau bingung, langsung aja waktu ya. Yang ini bagaimana? Oke, bagus. Siapa yang mau ditanya ini? Ya, kamu kelompok apa? Kinestetik, betul. Jadi nanti kamu pertanyaan 1, kamu harus jawab di situ ya. Di sebelahnya gambar 1 apa 2. Langsung jawab pertanyaannya di sini aja. Paham? Ini di luar 8 pertanyaan. Mungkin kalian punya pertanyaan tentang Dani yang lain, silakan, gitu ya. Bagus ya. Siapa ini? Gambarnya siapa? Oh ya, silakan. Setelah digambar, bagaimana nanti kelanjutannya? Diwarnai sedikit. Ada penjelasan di sini. Terus temanmu yang lain bagaimana? Oh, temanmu yang lain mempersiapkan. Menurut Mas siapa? Mas Satria, ya. Silahkan untuk dijawab, ya. Yang lain di sini. Jadi menurut Mas Satria kerja kelompoknya begitu. Ya, sudah mana konsepnya? Konsentrasi ya. Ya. Ya, bagaimana? Tidak usah, langsung kan video kan, Bang, langsung. Oh, ada tambahan ditulis saja di sini. Dicoret-coret boleh. Nggak cukup, ya belakangnya. Oh, masih bebas ya. Yang bertanya siapa, di shooting sama yang mau di tag. Silakan di sini aja. Sudah? Oke, sudah di konsep? Sudah. Silakan. Ini masih bingung? Nah, ini sudah jadi, gitu. Punya konsep, udah langsung digambar aja. Gambar bolanya aja nggak mau. Sudah 3 menit waktunya. Ayo cepetan. Ini ya bagus ya. Ya, bagus ya. Kamu punya dapat gambar nih. Ya, sudah selesai langsung dikasihkan temennya berarti ini. Langsung diisi di sini ya. Jadi nanti presentasi ya semua siap ya. Tentukan
Nanti presentasi tentukan moderator ya, tentukan itu yang menjawab ya, tentukan yang penutup ya, silakan dikondisikan sendiri. Presentasi nanti maksimal 5 menit waktunya ya. Silakan dilanjut ya, silakan dilanjut. Silakan yang ini ditulis ya, dijawab ya. Silakan. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai 8? Terus maju aja. Nggak apa-apa. Ya sudah selesai, silakan maju. Waktunya sudah habis. Kelompok visual mungkin berani maju. Pertama, silakan. Silakan maju. Silakan. Apa-apa. Ya, maju di sini. Baik, kelompok visual mau maju, sudah selesai untuk tag videonya. Nggak usah. Ya. Perkenalkan kelompok saya dari kelompok mana? Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang pertanyaan tentang potensi diri kepada Yulia Fitriana. Ya. Soal yang pertama, apa yang kalian sukai lakukan? Yuliana suka membaca, beliau suka membaca seperti jurnal-jurnal atau berita yang sedang trending. Pertanyaan yang kedua ada, apa yang membuat kalian merasa bahagia? Yuliana suka melakukan traveling ke berbagai tempat seperti kafe atau mungkin tempat baru. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang pernah Yuliana ikuti? Yuliana mengikuti kegiatan jurnalistik, pengetahuan jurnalistik dan juga jurnalistik saja. Soal yang keempat, jika memiliki waktu luang, kegiatan apa yang ingin kalian lakukan? Yuliana suka membaca. Yang kelima, menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan kalian? Kelebihan Yuliana memiliki Kelebihan Yuliana mampu mengenali sedikit potensi diri, mampu bekerja dalam tim. Kekurangannya adalah belum bisa mengatur emosi dan kadang sulit berbaur dengan orang baru. Apa cita-cita kalian 5 tahun ke depan? Yuliana beringinan mempunyai cita-cita ingin menjadi kameramen handal. Apa saja halangan yang mungkin kalian hadapi dalam mencapai cita-cita kalian? Yulia
harus bisa mengatur waktu dan terus mencari pengalaman di tempat yang sesuai dengan cita-citanya. Bagaimana caranya mengatasi kehalangan tersebut? Bisa menyesuaikan waktu dan tempat. Baik, adakah pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan angkat tangan. Silakan bertanya kelompok yang lain tentang potensi diri. Tes 1. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan bertanya. Kelompok yang lain? Ayo Mbak, Mas, ada yang bertanya? Salah satu tentang kelompok ini, tentang potensi diri. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Oh, kamu bertanya. Menurut kelompok visual, potensi diri itu akan berpengaruh besar tidak untuk masa depan, misal untuk karir. Baik ya. Baik ya, dengan apa tadi Mbak? Potensi diri itu apakah berpengaruh diri terhadap karir? Tentunya akan berpengaruh tinggi karena dengan adanya potensi diri kita akan lebih bisa memposisikan bagaimana untuk kedepannya. Oh baik sekali, jadi sangat berpengaruh Mbak untuk kedepannya untuk menggaris potensi diri tersebut sehingga akan muncul bakat minatnya tersebut. Baik, silakan ditutup. Sudah selesai. Kami dari kelompok visual pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus ya. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan, terus asik. Bagaimana? Menyenangkan, baik sekali ya. Baik, untuk tantangan ke depan, tugas secara individu, silakan anak-anak scan barcode di atas ya, di depan silakan maju untuk barcode semua. Untuk mengisi angket pribadi, silakan maju. Silakan maju, scan. Ya salah satu aja nggak apa-apa. Ya, silakan di scan. Nanti di share di grup ya. Oke, baik sekali. Sebelum saya akhiri, saya pengen merefleksikan ya. Saya pengen kesediaan salah satu dari kalian hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan angkat tangan. Silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini dan kamu menilai saya bagaimana? Baik, pembelajaran hari ini tuh menurut saya sangat menyenangkan dan juga interaktif. Dan Bapaknya juga menjelaskan secara detail. Ya. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Terima kasih ya. Kasih aplaus ya. Silakan duduk. Saya punya pantun nih, mau ditutup. Siapa yang mau bacakan pantun? Oh, Mas Abizar, silakan. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan hari ini. Ya. Semoga bisa bermanfaat kemudian hari. Ya. Kasih aplaus, terima kasih. Baik, silakan ditutup berdoa. Siapa tadi berdoa? Perempuan. Silakan berdoa, tutup ya. Persiapan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bapak Ibu kalian, pulang hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samsul. Selamat siang. Alhamdulillah sudah melaksanakan observasi pembelajaran ya ini tadi. Iya. Gimana perasaannya ini? Alhamdulillah senang sekali Bu, pelong rasanya. Karena apa, dari pra itu perasaan saya sudah punya langkah-langkah yang sudah matang ya, dari tujuan, kemudian strategi, kemudian strategi itu saya menggunakan langkah area pengembangannya itu aktivitas interaktif menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE Ibu. Strategi yang paling matang, saya akan membentuk kelompok anak dengan kesadaran sendiri mana yang sesuai dengan gaya belajarnya itu. Dan waktu pembelajaran, alhamdulillah harapan saya sudah terpenuhi Ibu gitu. Dan hasilnya adalah produk ya. Produk berupa anak bisa membuat tag video, membuat rekaman, kemudian membuat pamflet gambar begitu. Oke. Baik. Terkait dengan refleksi ini ya Pak Samsul, Ya. tadi alhamdulillah pembelajarannya sudah bisa berjalan dengan lancar. Ini kalau menurut jenengan ini tujuan pembelajaran dari apa yang sudah jenengan praktekkan tadi, itu tadi sudah sesuai belum tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran sudah sesuai karena kan tujuan saya adalah menumbuh kenali anak ya, tentang potensi diri sesuai dengan minat dan bakat. Anak sudah tahu dan mengenali saja sudah gitu. Sehingga hasil produknya apa, ada tag video, kemudian ada rekaman, kemudian ada pamflet, sehingga tahu aspek-aspek mana yang harus dikembangkan dari potensi diri anak tersebut. Oke. Kemudian untuk hambatan atau tantangannya tadi ada enggak Pak Samsul? Tentu saja ada Bu, tantangannya beberapa anak itu masih belum bisa aktif berbicara, perlu saya mungkin lebih intensif untuk berkomunikasi ya secara inklusif pada anak-anak tertentu. Harapan saya semuanya itu pengen bicara ya Bu. Tetapi dengan presentasi ada juga di situ beberapa anak, 1-2 belum, masih malu ya untuk berbicara. Oke, jadi ada tantangan juga ya Pasti tetepan. ya. Oke. Nah, ini menurut jenengan ini kelebihan kemudian kekurangan dari jenengan mengajar tadi apa ini? Kelebihan saya dalam mengajar tadi, saya merasa percaya diri bisa menerapkan RPL ya, rencana pembelajarannya itu sesuai ya, kalau bisa ya harapannya. Tetapi ada beberapa ternyata kita refleksi diri, ada anak yang kurang aktif, anak meramai sendiri, anak yang belum mengerti dalam diskusi tersebut, banyak yang tanya gitu. Apa sih kok dibentuk kelompok gini-gini, bingung anak, ada hal baru dari teman-teman guru yang lain belum pernah ada semacam itu. Kemudian kekurangan saya mungkin saya nggak bisa melayani semua anak, sehingga kebutuhan anak itu banyak tanya tadi, karena 1, 2, 3, maka saya harus membagi waktu untuk 1, 2 dan sebagainya gitu. Oke. Jadi alhamdulillah tadi juga saat pembelajaran jenengan juga sudah keliling ya sebenarnya, Ya. cuman mungkin karena memang sebelum-sebelumnya belum pernah seperti itu. Nah, jadi banyak yang masih bingung. Betul ya. Begitu. Betul. Itu mungkin kemudian menurut jenengan ini ada enggak yang belum tercapai dari tujuan atau mungkin yang ada pada RPL jenengan itu belum dilaksanakan ketika pembelajaran? Ada Ibu, ya contohnya misalkan mungkin kelompok ya, saya kan punya timing ya dari tadi 15 menit untuk pembelajaran, tapi ada beberapa kelompok yang belum sikap untuk menuangkan kreativitasnya mereka atau hasil kelompoknya, mungkin lebih intensif lagi kepada anak-anak untuk memberikan motivasi ya ke kelompok tersebut, itu mungkin. Oke, jadi tetap harus ada motivasi karena memang kalau belum terbiasa, nah biasanya itu memang butuh PR tersendiri untuk kita sebagai gurunya, begitu nggih Pak? Iya. Ada enggak ini kompetensi yang ingin jenengan kembangkan lagi terkait dengan pembelajaran tadi, jenengan sudah sangat bagus nggih. Ada enggak kompetensi lain mungkin dari contohnya dari pembelajaran tadi, mungkin ada strategi yang mungkin sudah dilaksanakan mungkin lebih maksimal lagi begitu. Kompetensi tentang komunikasi Bu. Ya, komunikasi kepada anak mungkin saya tata bahasanya saya akan lebih biar tahu atau mengerti tentang anak ya, bahasa tadi. Kemudian komunikasi lebih intensif ke anak, lebih jauh dan
menerima apa yang saya utarakan kepada anak itu bagaimana sih, kan anak ada macam-macam kalau dilihat dari afektifnya kan, tipe komunikasi ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Mungkin saya harus bisa menyesuaikan tata bahasa saya. Oke, jadi itu nggih PR juga nggih. Iya. Nah, kemudian ini juga usaha yang jenengan bisa lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang jenengan sampaikan tadi. Ya mungkin aku lebih dekat kepada anak-anak itu, dan saya pengen bergaul kepada anak-anak. Saya kan sekarang banyak sekali bahasa gaul anak-anak, bahasa remaja, sehingga lebih mengena pada anak. Maksud tujuan saya ini loh. Nah, ternyata anak itu lebih cenderung menggunakan bahasa singkatan-singkatan begitu ya. Ya. Ya memang kalau kita tidak masuk di dunianya mereka, kita nggak tahu. Ya. Gitu nggih Pak Samsul. Nah, ya. Terkait dengan ini tadi pembelajaran jenengan itu sudah sangat bagus Pak Samsul. Jadi jenengan sudah bisa menguasai kelas jenengan. Walaupun mungkin ada beberapa nggih yang siswanya memang karena keterbatasan nggih. Ya. Jadi kurang, mungkin yang pojokan belum bisa secara maksimal terlayani mungkin nggih. Tapi secara keseluruhan jenengan sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE, kemudian pembentukan kelompok jenengan sudah melaksanakan dengan baik. Tadi anak-anak juga memilih sendiri nggih di depan. Kemudian juga ada ice breaking yang bisa jenengan sampaikan untuk anak-anak, atau mungkin anak-anak bisa membuat ice breaking sendiri. Nah, itu secara giliran mungkin bisa nggih. Jadi anak-anak supaya juga kreatif. Nah, melatih mungkin dari setiap kelompok tadi kan sudah dibentuk kelompoknya. Nah, itu mungkin bisa dari mereka sendiri. Jadi mereka yang buat pasti akan lebih interaktif lagi begitu nih Pak Samsul. Tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus ya, sudah menguasai kelasnya, sudah menerapkan diferensiasi, KSE, pembentukan kelompok berdasarkan gaya belajar. Kemudian tadi juga sudah saya lihat di depan anak-anak juga menyampaikan apa hasil produknya. Nah, jadi ketika anak-anak yang lain menyampaikan produknya itu, anak-anak yang lain bisa tahu, oh ini loh ternyata produk dari audio itu seperti ini. Nah gitu. Jadi secara keseluruhan sudah sangat bagus. Tetap semangat untuk Pak Samsul. Semoga untuk kedepannya jenengan terus bisa melakukan dan membuat pembelajaran itu bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak. Gitu ya Pak. Ini rencana tindak lanjut jenengan ini seperti apa ini? Rencana tindak lanjut saya akan dalam seminggu ini saya akan lebih gencar dekat pada anak untuk lebih mengasah keterampilan komunikasi saya kepada anak. Oke, jadi... Dan tidak lupa saya minta dukungan kepada wali kelas mungkin ya, di mana wali kelas itu lebih dekat dengan anak, sehingga anak yang terlalu kreatif atau banyak bicara atau bagaimana saya bisa memetakan mereka. Ya, terutama kalau BK memang seperti itu nggih. Iya. Oke. Nggih, itu saja mungkin dari saya ya Pak Samsul. Terima kasih sudah menerapkan pembelajaran yang sangat luar biasa untuk anak-anak. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.